Nah, saudara, homiletika atau preaching itu dipengaruhi oleh dua hal perkembangannya. Yang pertama tentu saja hermeneutics. Ketika metode hermeneuticsnya berubah, preaching bisa berubah, saudara. Yang kedua adalah budaya, kultur, culture. Ketika budaya berubah, homiletics itu berkembang terus. Dan kita sudah memasuki abad 21. Masih banyak hamba Tuhan berkhotbah dengan gaya abad 19, saudara. Itu sebabnya khotbah makin tidak menarik buat generasi-generasi masa milenial sekarang atau generasi Z. Nah, saudara, kita ingin belajar multisensory preaching. Satu perkembangan yang akhir-akhir ini diperhatikan oleh para ahli homiletician maupun neurologi untuk melihat bagaimana sih kita mengajar atau kita berkhotbah pada generasi masa kini. Nah, saya harap saudara teruslah belajar untuk memperlengkapi diri. Saya berdoa kepada Tuhan agar kita semua, saudara-saudara sekalian, dipakai untuk menjadi alat yang ajaib. Pengkhotbah yang biasa-biasa menjadi luar biasa, pengkhotbah yang luar biasa menjadi pengkhotbah yang fenomenal untuk nama Tuhan. Diharapkan terjadi pada masa ini. Saudara, saya akan mulai dengan PowerPoint saya. Saya akan membagi bagian ini menjadi dua bagian, saudara ya. Bagian pertama adalah saya akan bercerita tentang apa itu multisensory preaching, pemahamannya, argumentasi dasar teorinya. Saya stop sampai di sana, yang bagian pertama. Bagian kedua kita akan masuk bagaimana sih berkhotbah dengan multisensory preaching, atau nanti saya singkat MP gitu ya, lebih gampang. Mari kita lihat, saudara. Ketika seorang berkhotbah, dia tidak cuma naik ke mimbar karena tugas, profesi, karena dia harus berkhotbah. Bukan, saudara. Tapi seorang pengkhotbah harus mempunyai goal. Goal dalam berkhotbah. Dan goalnya itu bukan terletak pada dirinya. Untuk memamerkan nilai akademisnya, bobot rohaninya, menceritakan tentang dirinya, sama sekali enggak. Tujuan daripada seorang pengkhotbah naik ke mimbar adalah agar jemaat menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan berarti ada unsur perubahan di sana. Jangan lupa kita naik mimbar untuk mengubah orang. Tentu saja bersama dengan Roh Kudus melalui firman-Nya. Nah, saudara-saudara, bagaimana jemaat bisa melakukan firman Tuhan kalau mereka tidak mengingat firman Tuhan itu? Pulang ke rumah tidak ada yang diingat. Tidak ada firman Tuhan yang menempel. Tidak terkesan apa beritanya. Nah, saudara, bagaimana mereka bisa mengingat firman Tuhan kalau mereka tidak memahami firman Tuhan? Ketika hamba Tuhan menjelaskan firman melalui khotbahnya itu, jemaat sungguh nggak tahu apa yang dijelaskan dan tidak mengerti. Bagaimana mungkin dia melakukan kalau tidak diingat? Bagaimana mungkin mereka mengingat kalau mereka tidak memahami? Nah, bagaimana mereka bisa memahami kalau dari awal mereka tidak memperhatikan firman Tuhan itu? Jadi saya mundur nih, saudara, logikanya. Dengan kata lain, jemaat hanya bisa menjadi pelaku firman Tuhan kalau dari awal mereka memperhatikan firman Tuhan. Lalu pada waktu dijelaskan mereka benar-benar jelas penjelasan daripada pengkhotbah. Lalu tertancaplah kebenaran itu di dalam benaknya, dibawa pulang. Dan kebenaran yang tertancap di benaknya itu dilakukannya. Oke, ini alurnya, saudara. Sekarang mari kita perhatikan problem daripada khotbah-khotbah masa kini. Saudara, mereka diharapkan memperhatikan firman Tuhan, tapi kejadian yang sering terjadi, jemaat tidak tertarik. Bahkan dari kalimat pertama, kedua, paragraf pertama, kedua, ketika pengkhotbah mulai berkhotbah, sama sekali jemaat tidak tertarik. Terbunuh mati perhatian mereka dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang pengkhotbah di awal pembukaannya. Lalu setelah jalan beberapa menit, jemaat merasa apa yang diucapkan oleh pengkhotbah tidak ada relevansinya dengan dirinya. Dia nggak ngerti kenapa dia harus mendengar topik khotbah itu. Apa gunanya, apa manfaatnya. Sehingga apa yang terjadi, saudara?
dia tidak termotivasi untuk melanjutkannya. Pikirannya pasti saudara melayang entah pergi kemana. Nah saudara, kalau sudah terjadi seperti ini, sebetulnya khotbah tidak perlu diteruskan. Khotbah itu sudah gagal di awal sejak pendahuluan. Ketika hampir sebagian besar jemaat mematikan sang pengkhotbah di dalam benaknya. Pikirannya sudah switch ke tempat lain. Inilah awal daripada malapetaka seorang pengkhotbah, saudara. Dan sebetulnya inilah yang terjadi tiap-tiap kali, tiap-tiap minggu ketika jemaat mendengar khotbah. Kebanyakan seperti ini. Oke saudara, saya lanjut lagi. Oleh karena itu saudara, penting sekali kita belajar multisensory preaching. Multisensory preaching, MP, itu memungkinkan pendengar untuk apa saudara? Lebih tertarik pada khotbah. Sejak dari awal. Ketika kita menggunakan multisensory preaching, daya tarik khotbah itu menjadi luar biasa. Dan pendengar sangat tertarik. Lalu multisensory preaching saudara memungkinkan pendengar memahami kebenaran dengan jelas. Tidak ambigu, tidak membingungkan. Karena pengkhotbah telah dilatih demikian rupa supaya memberi penjelasan yang betul-betul jelas bagi pikiran pendengar. Lalu apa yang terjadi lagi saudara? Multisensory preaching memungkinkan pendengar mengingat kebenaran. Bukan cuma memahami, understand akan kebenaran yang diberitakan oleh kita saudara. Tapi ada retensi. Tetap tinggal di dalam benak, di dalam ingatan pendengar. Bahkan bisa bertahun-tahun. Nah ketika mereka membawa pulang apa yang diingat kebenarannya itu, mereka terdorong untuk melakukan kebenaran. Bagaimana mungkin mereka menjadi pelaku firman kalau mereka tidak ngerti firman yang tadi didengar itu apa sebetulnya. Nah saudara, betapa luar biasanya multisensory preaching ini. Kita harus menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, mengapa sih kita harus menggunakan multisensory preaching ini? Karena multisensory preaching saudara berupaya mengkomunikasikan kebenaran dengan melibatkan seluruh panca indera pendengar. Yang meliputi telinga, mata, tangan, hidung, dan lidah. Telinga untuk mendengar, mata melihat, tangan meraba, hidung mencium, lidah mengecap. Jarang sekali kita terpikir bahwa kalau kita khotbah, kita harus berusaha untuk menyentuh indera-indera ini. Saudara, kebanyakan kita berkhotbah dengan cara konvensional preaching. Begitu juga para teacher, saudara, yang konvensional, perangkatnya hanya berkata-kata. Lalu pendengar atau student atau jemaat memakai telinganya. Hanya satu indera ini. Telinga, asupan atau masukan yang paling besar diterima melalui telinga. Sebagian para student atau pendengar, audiens melihat pembicara. Tetapi berbeda saudara dengan multisensory preaching. Yang pertama tentu saja waktu dia berkhotbah, dia memasukkan pengabarannya itu melalui telinga. Tapi tidak berhenti semata melulu dengan telinga, tetapi juga menggerakkan mata. Ada visual di dalamnya. Dan ditambah lagi ada gerak, ada interaktif. Ada perilaku jemaat yang diajak terlibat, partisipasi di dalamnya. Nah inilah saudara yang membuat multisensory preaching jauh lebih efektif daripada konvensional preaching. Nah saudara, prinsip kerjanya begini. Panca indera adalah antena-antena pertama yang menerima informasi yang akan diolah oleh otak pendengar. Jadi kalau kita hanya menggunakan telinga, cuma satu indera, satu antena saudara. Ayo kita perbanyak antena-antena yang kita gunakan waktu kita khotbah. Sehingga para pendengar itu menangkap lebih banyak sudut, lebih banyak informasi, lebih banyak kebenaran, dan lebih holistik. Ketika mereka merasa mata mereka juga disentuh secara visual, interaktif, mereka bisa meraba, mencium, juga mengecap kalau memungkinkan.
Sehingga kebenaran yang mereka serap itu jauh lebih holistik daripada hanya memperhatikan atau pengkhotbah hanya dominan berkata-kata dan hanya diterima oleh telinga pendengar. Prinsip kerjanya mengasumsikan panca indera itu antena yang Tuhan berikan pertama-tama untuk menangkap signal-signal kebenaran dan mengolah kebenarannya ke dalam otak. Sehingga otak memahaminya. Lalu otak yang memahaminya itu, otak pun akan menyimpannya, mempunyai retensi dalam waktu yang lama. Itulah yang nanti bertumbuh menjadi benih firman yang akan dilakukan di dalam kehidupan. Saudara coba perhatikan para neurolog mengatakan bahwa preferensi belajar individu itu berbeda-beda. Nggak setiap orang sama. Ada orang yang belajar melalui pendengaran. Ini namanya pembelajar auditori. Bagi orang-orang seperti ini, saudara, dia mendengar saja sudah cukup. Ketika seorang guru, seorang pengkhotbah menjelaskan konsep tentang kebenaran, dia mendengar saja sudah cukup. Dia bisa mengelolanya, dia bisa memahaminya dengan baik. Ya, dia juga bisa tahan dengan membaca buku sendirian, saudara, tanpa perlu ada visual. Tapi ada orang pembelajar yang bersifat visual, saudara. Bagi dia, mendengar tidak cukup. Dia perlu ada visualisasi di depan dia. Ada klips, ada gambar, ada pementasan, ada drama. Dia lebih bisa menerima itu dengan cepat. Nah, saudara, dia membutuhkan pertolongan visual dari seorang guru atau seorang pengkhotbah untuk lebih memahami konsep. Saudara, ada lagi pembelajar yang bersifat interaktif. Tidak cukup auditori, tidak cukup visual. Ketika dia diajak terlibat di dalamnya, melakukan sesuatu, baru dia bisa mengerti. Nah, saudara, ini bukan cerdas mana dari cara pembelajar seperti ini, preferensinya. Tetapi kita harus mengakui ada orang-orang seperti ini. Tapi juga ada pembelajar yang campuran, saudara, bukan? Campur. Dan ada satu lagi pembelajar yang tidak pernah mau belajar, yaitu orang malas. Mudah-mudahan gak ada di sini, saudara. Nah, saudara, bagaimana mungkin kalau preferensi belajar individu itu bermacam-macam, sementara dari abad-abad yang lalu, pengkhotbah hanya mempergunakan satu asumsi bahwa semua pembelajar itu auditori. Bahwa menyampaikan firman hanya dengan berkata-kata. Tidak ada visualnya, tidak ada interaktifnya. Kasihan, saudara, orang-orang yang tidak terbiasa atau tidak diberikan karunia dalam menjadi pembelajar auditori. Mereka mumet, mereka tidak ngerti, mereka tidak termotivasi mendengarkan khotbah. Nah, oleh karena itu, saudara, setelah mengenal ini dari ilmu pendidikan, dari para neurolog, ayo kita mulai mengerti dan kita mulai memperhatikan cara berkhotbah kita dengan multisensori. Saudara, mari kita lihat dasar kebenaran MP, multisensory preaching. Dari sudut komunikasi, saudara, saya ingin bicara dari ilmu komunikasi dulu. Simple saja, bahwa gambar itu mempunyai kekuatan yang lebih besar dari cuma sekedar berkata-kata. Karena itu, saudara, ada peribahasa yang mengatakan sebuah gambar berbicara 1000 kata-kata. Betul, saudara. Menurut penyelidikan para ahli, saudara, gambar itu di dalam satu kali gambar menghasilkan data 60.000 pengertian. Sementara kata-kata berjalan urutan, saudara, terlalu lambat. Gambar berbicara lebih besar atau lebih kuat daripada kata-kata. Lihat ya ini. Apa kesan saudara daripada gambar ini? Nah, saudara, ketika melihat gambar ini, kita nggak perlu diceritakan. Kita bisa tertawa sendiri, kita bisa tertikam sendiri. Inilah hidup manusia zaman modern, bukan? Ayo, satu lagi gambar.
Saudara lihat kan, buat saya orang yang nggak move on ya saudara. Buat anak muda lihat begini benar-benar terasa sekali. Jadi saudara-saudara mari kita perhatikan dari sudut komunikasi bahwa gambar berbicara jauh lebih intens, lebih kuat, lebih berbicara daripada banyak kata-kata. Karena itu jangan remehkan gambar. Lanjut lagi. Saudara dari sudut komunikasi multisensori lebih besar kekuatannya daripada sebuah gambar. Saudara seorang pendeta yang berkhotbah hanya dengan kata-kata masuk ke telinga. Kalau dia memiliki visual masuk ke mata. Tapi ini belum disebut multisensori saudara. Multisensori berusaha untuk juga berinteraktif. Menggerakkan indera lainnya kepada pendengar agar kebenaran itu masuk lebih banyak, terserap lebih banyak di dalam diri pendengar. Nah, saudara, inilah yang perlu kita sadari. Sekarang kita mengerti dari sudut ilmu komunikasi bahwa multisensori lebih besar daripada gambar, lebih besar daripada kata-kata kekuatannya. Lanjut lagi, saudara. Dasar kebenaran multisensori saya ingin bicara dari sudut neurologi. Multisensori menyerap data, kebenaran, pemahaman yang jauh lebih besar di dalam otak mereka. Saudara, mari kita lihat gambaran otak, belahan otak kiri dan kanan. Kita semua mengerti hal ini. Mari kita lihat belahan otak kiri dan otak kanan. Fungsinya apa sih? Kiri itu analytical, buat menganalisis. Kanan itu kreatif. Kiri itu logik. Segala yang masuk akal. Kanan itu imajinatif. Ya, kadang-kadang membayangkan sesuatu yang di luar akal. Kiri itu spesifik, khusus. Kanan itu general. Kiri itu berulang. Kanan itu intuisi. Berulang itu seperti satu rumusan. Kiri itu terperinci, detil sekali. Kanan itu konseptual, mikirannya global. Otak kiri itu tersusun sistematis. Otak kanan itu empati. Kadang-kadang nggak sistematis, tapi ada perasaan di sana. Kiri itu saintifik, kanan itu random. Kiri itu matematik, kanan itu gambar keseluruhan, holistik. Nah saudara, kebanyakan kita kalau berkhotbah sebetulnya lebih banyak ke otak kiri jemaat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berkhotbah secara multisensori, apa yang terjadi di dalam fungsi otak kita ini mendapat makanan dua-duanya. Multisensori tidak meninggalkan fungsi daripada otak kiri, tidak. Tapi dia merembet untuk membahas rangsangan, memberikan rangsangan-rangsangan pada otak kanan. Sehingga kebenaran yang diterima itu holistik sekali. Tertancap dalam sekali. Oke, lanjut lagi. Saya ingin bicara dari sudut teologi, saudara. Mari kita perhatikan ada gak sih dasarnya di dalam Alkitab tentang khotbah multisensori preaching ini. Saudara, walaupun tidak secara khusus, tapi gambaran dasarnya ada sebetulnya. Mari kita lihat wahyu umum. Saya ingin mengangkat Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Dari mana orang tahu tentang keberadaan diri Allah, keagungan Allah dari alam semesta? Melihat langit yang besar, bintang-bintang yang bertebaran, melihat gunung, melihat laut, melihat weather. Manusia kagum, manusia berpikir ada pencipta. Tapi dari mana mereka bisa nangkap alam dengan panca indera? Multisensori, saudara. Memang Allah telah memberikannya. Saya teringat satu ayat lagi, saudara. Satu kisah lah dikatakan. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini dan segala isinya, selalu dia tutup, segalanya diciptakan baik adanya. Allah melihat baik adanya. Di situ ada visual, bukan?
Jadi Allah sendiri mempunyai sensor, saudara, mempunyai indera. Dia melihat baik adanya. Kemudian saudara tahu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dipergunakan iblis untuk menjatuhkan mereka? Multisensorinya dimainkan. Maka perempuan itu melihat buah itu baik adanya, sedap untuk dimakan, lalu dirabanya, lalu diberikan pada suaminya, lalu dimakannya. Habis dah saudara dari melihat, membayangkan, merasa, kemudian mengecap. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tidak salah Allah menciptakan multisensori pada diri manusia. Tapi iblis begitu lihainya, pintu itu dibawa untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa untuk meninggalkan Tuhan. Dan sekarang para tokoh-tokoh Hollywood, artis-artis film atau produser film mempergunakan itu saudara. Untuk menjadikan manusia ini objek daripada tujuan mencari uang mereka. Sementara kita para hamba Tuhan masih berkhotbah dengan begitu datarnya. Dengan hanya mengandalkan verbal diterima melalui telinga. Ayo kita rebut kembali apa yang telah Tuhan ciptakan. Multisensori. Berkhotbahlah menyentuh segala aspek daripada sensor-sensor mereka itu. Indra-indra mereka. Jadi dasar teologi, wahyu umum ada saudara. Lalu kemudian mari kita lihat wahyu khusus. Wahyu khusus saudara dilakukan dengan dua, bukan? Kedatangan Kristus menjadi manusia, itu wahyu khusus. Yang kedua, Alkitab yang Tuhan berikan. Saya ingin berangkat sekarang ke perjanjian lama. Yuk kita lihat jejak-jejak daripada multisensori yang Allah berikan. Saudara, ketika nabi-nabi di perjanjian lama diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Terkadang Allah mempergunakan multisensori loh saudara. Saudara ingat pada waktu Musa mengembala di Gunung Horeb di tanah Median saudara ya. Kemudian dia melihat semak yang terbakar. Dia tertarik ke sana. Lalu dia hendak datang ke sana, tiba-tiba ada suara, tanggalkan kasutmu. Saudara, saya sedang membayangkan multisensori bergerak di sana. Allah betul-betul ingin mengesankan Musa akan sesuatu, karena itu inderanya digerakkan oleh Tuhan. Yang pertama dia melihat. Apa yang dia lihat? Semak yang terbakar. Yang kedua, dia mendengar gemericik api itu. Apa yang digerakkan Tuhan? Telinganya. Pendengarannya. Kemudian dia merasakan panas dari api itu bukan? Lalu Allah berkata tanggalkan kasutmu. Ketika Allah menanggalkan kasutnya sekarang saudara. Musa bisa merasakan perasaan dia menyentuh rerumputan di sana. Betul-betul komplit saudara. Allah untuk menyatakan kekudusannya. Dia menggerakkan indera daripada Musa untuk melihat kebenaran bahwa Allah yang memanggil dia adalah Allah yang kudus. Saudara, Allah menggerakkan multisensori Musa untuk menyatakan kebenarannya agar Musa ingat terus-menerus bahwa Allah yang memanggilnya adalah Allah yang kudus. Saudara, saya teringat lagi pada Nabi Yeremia. Ada yang menarik dalam nabi ini ketika Tuhan mengutus dia ke tukang periuk. Kenapa sih harus pergi ke tukang periuk, saudara? Melihat tukang periuk membuat tembikar di sana, diolahnya tanah liat itu. Sebetulnya Allah sedang menyetel sebuah video kalau zaman sekarang, saudara. Video kehidupan yang betul-betul real. Lalu dia katakan, masa akan aku tidak bisa membentuk bangsaku seperti itu? Waduh, nancep sekali berita itu. Satu lagi saudara pada Yeremia juga. Ketika Yeremia diutus untuk pergi ke bangsa-bangsa, juga pada Israel, dengan kuk di pundaknya. Saudara, kuk itu memang alat untuk memperkerjakan binatang, bukan? Identik dengan simbol ketidakbebasan, identik dengan simbol keterikatan. Kemana-mana Yeremia bawa kuk itu, saudara. Itu sebetulnya visualisasi agar multisensori orang yang melihat itu, bangsa-bangsa lain dan bangsa Israel, mengerti tentang maksud Tuhan.
Engkau akan dijadikan budak oleh bangsa lain karena dosamu. Wow, nancep sekali saudara. Tapi yang lebih nancep lagi saya kira adalah adegan drama kehidupan yang sungguh-sungguh ketika Tuhan memerintahkan Hosea mengawini seorang pelacur yang bernama Gomer. Aduh, dia seorang nabi saudara, yang menjaga nama baiknya, yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekarang dikatakan pergilah, lamarlah, nikahilah Gomer sang pelacur itu. Malunya luar biasa saudara. Tapi sebagai nabi dia taat sama Tuhan. Gomer kembali berzinah lagi, ditebus lagi, terus menerus sampai 7 kali. Saudara, bagaimana perasaan daripada Hosea? Bagaimana tanggapan daripada orang lain? Aduh, barangkali banyak yang mengatai, buat apa kamu urusin wanita kayak gitu? Gila kamu Hosea, kamu tuh nabi, dia tuh kotor seperti itu. Saudara, apa sih yang Tuhan mau? Tuhan ingin menghidupkan multisensori orang-orang Israel. Begitulah besar kasih Allah. Kasih setia yang tidak berkesudahan terhadap kamu, hai pelacur-pelacur rohani di hadapan Tuhan. Wow, saudara. Ini loh, kita perjanjian lama kita, saudara. Luar biasa. Itu loh cara Allah berkata-kata. Sementara sekarang semua multisensori itu kita bunuh, saudara. Kita jadikan kalimat-kalimat verbatim yang cuma didengar di telinga. Gak heran ya kalau gak terus jalan, saudara ya. Sekarang saya ingin masuk perjanjian baru. Saudara, kita perjanjian baru penuh dengan ajaran-ajaran bersifat multisensori. Tapi saya ingin mengutip satu ini saja. 1 ayat 1. Yohanes menulis tentang Yesus berkata begini. Apa yang telah ada sejak semula, yaitu Yesus. Yang telah kami dengar dan telah kami lihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Lihat saudara, Yohanes menuliskan Yesus itu apa? Bisa didengar, bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa diraba. Itulah yang kami saksikan kepada kamu. Jadi Kristus sendiri mempresentasikan hidup saudara yang bisa dinikmati oleh multisensori. Karena itu dia jadi manusia, bergaul dengan manusia, menyapa manusia, hidup bersama-sama manusia, makan dengan manusia, bersama-sama dengan manusia, tidur dengan manusia. Bisa didengar, dilihat, disaksikan, diraba. Saudara-saudara, bukankah perjanjian baru mau mengatakan Kristus yang menyelamatkan kita itu multisensori, bisa dirasakan oleh indera kita dan dialami. Kenapa sekarang kita berkhotbah dengan begitu kakunya? Nah, ini dasar-dasar yang luar biasa. Terakhir saudara, sekarang dengan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus adalah guru yang terpandai. Tuhan Yesus juga pencerita yang ulung. Tuhan Yesus menggunakan pengajarannya untuk setiap orang berbeda, tidak sama. Ada yang dia tegur langsung, ada yang dia ajar langsung. Hanya dengan auditori, ada juga dengan visual. Tapi seringkali juga interaktif. Dia mempergunakan apa yang ada di sekelilingnya. Dia mempergunakan burung pipit, pohon ara, dia mempergunakan serigala, macam-macam saudara. Tuhan Yesus nggak pernah kehabisan bahan. Dia mempergunakan apa yang bisa ditangkap oleh indera murid-muridnya dan orang banyak untuk menyampaikan kebenaran itu. Sekarang di tangan kita mempergunakan cara berkhotbah konvensional, semua dianalisis. Masuklah ke otak kiri, lelahlah otak kanan karena nggak mendapat asupan. Itu sebabnya khotbah dirasakan tidak menyentuh hati saudara. Nah, kalau kita dua-dua, kita mempergunakan multisensori preaching, bukan berarti saudara berita khotbah dikurangi, bobot khotbah dikurangi. Tidak. Tetapi ditambahkan dengan menyentuh indera-indera pendengar. Sehingga kebenaran itu masuk lebih dalam lagi. Dan diingat terus menerus. Sampai di sini dulu.